Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Sita. Saya dari Madrasah Rasul Akidah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan esai saya tentang keamanan privasi dan data jadi tanggung jawab siapa. Kini kita telah hidup di mana dunia memasuki era 4.0, yaitu era di mana pesatnya pertumbuhan dan penggunaan teknologi. Teknologi yang terus berkembang di era digital ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, tindak kejahatan juga berevolusi dalam bentuk kejahatan siber. Salah satu kejahatan siber yang paling umum adalah kebocoran data. Data pribadi merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga oleh setiap individu. Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet kelima terbesar di dunia, Indonesia tentunya dihadapkan pada risiko dan ancaman atas pelanggaran privasi dan terancamnya data diri masyarakat. Di era digital sekarang ini, data pribadi seseorang sangatlah mudah ditemukan di dunia maya, baik yang disengaja diunggah oleh sang pemilik maupun yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Penggunaan teknologi mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan, dan lain-lain. Lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan data di Indonesia telah mengakibatkan maraknya kebocoran data. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Muhammad Farhan mengatakan Indonesia sudah dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi. Hal ini dibuktikan kasus kebocoran data pribadi meningkat secara kuantitas, sehingga kebutuhan akan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen tinggi. Sebagai informasi, KTP merupakan dokumen kependudukan dalam masyarakat yang memuat data kependudukan serta data pribadi yang wajib dilindungi oleh negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi, informasi, dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia. Karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia. Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, RUU Perlindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Secara yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Oleh karena itu, RUU Perlindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.